Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Gimana latihannya di seri belajar mandiri Kemendikbud itu? Mudah-mudahan sudah selesai ya. Di situ kurang lengkap ya, tidak ada tes bakat scholastik. Padahal tes bakat scholastik itu nanti itu mempunyai soal terbanyak di antara semua soal ya. Kemudian tidak ada sosiokultural dan tidak ada juga soal manajerial. Padahal saya penasaran bagaimana untuk manajerial guru di situ. Oke, bagi yang sudah bergabung, sudah subscribe, terima kasih sudah subscribe. Bagi yang baru bergabung, yang baru nonton video ini, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe. Bantu saya dalam mengembangkan channel ini biar saya makin semangat membuat contoh-contoh soal yang bisa dijadikan latihan nanti pada saat ujian P3K. Dan di sini insya Allah kita akan bahas tuntas dan insya Allah mudah ya. Kita punya trik-triknya. Bagi yang belum nonton video-video sebelumnya, tonton video part 1, 2 dan seterusnya biar paham dengan pembahasan kita di sini ya. Oke, kita langsung masuk ke soal. Sebagian intan bersifat kuat, semua yang kuat tidak mudah patah. A. Semua intan tidak mudah patah. B. Sebagian intan tidak mudah patah. C. Hanya intan yang tidak mudah patah. D. Kekuatan berasal dari intan. E. Semua intan mudah patah. Jadi untuk menjawab soal seperti ini, kalau ada kata sebagian nih dan ada kata semua, kita cari jawaban yang sebagian ya. Kita cari jawaban yang sebagian. Coba yang A sudah otomatis salah ya. Yang A sudah otomatis salah karena dia semua. Ini juga yang E semua. Coba kita cek yang 3 jawaban ini. Jadi ini menghemat waktu nanti ya. Cari aja semuanya. Sudah ada kata sebagian di sini. Coba cari sebagian. Cuman satu kata yang ada sebagian. Maaf. Ini sebagian intan tidak mudah patah. Sebagian intan bersifat kuat, semua yang kuat tidak mudah patah. Jadi sebagian intan itu tidak mudah patah ya. Jadi bisa juga kita coret ada kata yang sama ini ya. Sebagian intan tidak mudah patah. Kita anggap ini P. Kalau kita mau pakai rumus ini, rumus yang simpel juga. Jadi ada banyak jurus ya. Terserah ibu-ibu mau pakai jurus yang mana ya. Ini kita anggap Q juga karena dia sama. Dan di sini R ya. Gitu. Tapi kalau saya cari aja kata sebagian ya. Cari saja kata sebagian. Eliminasi yang tidak ada kata sebagiannya. Itu ya. Jadi jawaban yang benar adalah option B. Kemudian hanya intan yang tidak mudah patah. Ada juga intan yang tidak kuat karena hanya sebagian intan yang bersifat kuat. Jadi ini salah. Kekuatan berasal dari intan. Siapa bilang ya? Tidak ada di sini yang mengatakan bahwa kekuatan itu berasal dari intan. Oke? Jelas ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebagian pekerja menggunakan baju putih. Semua pekerja memiliki buku. A. Semua pekerja menggunakan baju putih. B. Ada pekerja memakai baju putih yang memiliki buku. C. Ada pekerja memakai baju putih yang tidak memiliki buku. D. Semua yang memakai baju putih memiliki buku. E. Tidak ada pekerja yang memakai baju putih dan tidak memiliki buku. Seperti yang saya bilang barusan bahwa kalau ada kata sebagian, maka kita akan memilih jawaban yang mengandung kata sebagian. Jadi yang A otomatis salah karena dia menggunakan kata semua. Ada itu sama dengan beberapa dan sebagian. Ini mengandung kata semua, berarti ini juga salah. Kalau tidak ada berarti semua ya. Semua. Berarti ini juga salah. Gampang kan?
Gampang cara jawabnya. Oke. Ada pekerja memakai, sekarang kita cari jawabannya. Ada pekerja memakai baju putih yang memiliki buku. Ada pekerja memakai baju putih yang memiliki buku. Bisa jadi kita simpan dulu. Ada pekerja memakai baju putih yang tidak memiliki buku. Ini salah ya, karena semua pekerja memiliki buku. Jadi jawaban terbaik ada di option B. Itu ya. Ya, semua pekerja kan memiliki buku. Ini katanya ada yang tidak memiliki buku. Berarti ini membantah premis kedua ya. Oke. Jelas ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Semua kendaraan yang lewat tol harus membayar sejumlah uang. Sebagian pengendara kendaraan tidak membawa uang. Kesimpulan yang tepat adalah beberapa kendaraan melewati tol tidak membayar. B. Beberapa kendaraan tidak membawa uang melewati tol. C. Beberapa kendaraan yang melewati tol membayar sejumlah uang. D. Beberapa kendaraan tidak melewati tol. E. Semua kendaraan tidak melewati tol karena tidak perlu membayar. Nah, ini agak susah dikit ya, karena agak panjang-panjangnya. Oke. Untuk soal ini, di sini kan ada lagi nih, ada kata semua, ada kata sebagian ya. Jadi kita cari jawaban yang mengandung kata beberapa, sebagian, atau ada. Nah, di sini ada 4 ya. Ada 4 kata yang mengandung kata beberapa. Hanya 1 yang tidak. Jadi ini otomatis dieliminasi ya. Jadi tinggal 4 yang kita akan cari. Nah, intinya tidak boleh melanggar premis 1 dan premis 2, harus seiring ya. Oke, kita coba lihat yang option A. Beberapa kendaraan melewati tol tidak membayar. Ini salah ya. Jelas salah, karena semua kendaraan yang lewat tol harus membayar. Harus ya. Harus membayar. Berarti ini menolak premis pertama ya, atau membantah premis pertama. Kemudian yang kedua, yang B, beberapa kendaraan tidak membawa uang melewati tol. Beberapa kendaraan tidak membawa uang melewati tol. Nah, ini juga salah, karena kalau lewat tol nih, yang lewat tol harus membayar sejumlah uang. Kalau tidak membawa uang berarti dia tidak membayar tol dong ya. Berarti ini juga membantah premis yang ada. Kemudian yang selanjutnya, yang C, beberapa kendaraan yang melewati tol membayar sejumlah uang. Beberapa kendaraan yang melewati tol membayar sejumlah uang. Berarti ada dong kendaraan yang lewat tol tidak membayar sejumlah uang. Ya, kalau gini ya. Ada, maksudnya di sini adalah ada beberapa kendaraan yang lewat tol yang tidak membayar, karena ada beberapa kendaraan yang melewati tol membayar sejumlah uang. Mudah-mudahan paham ya. Ya. Beberapa kendaraan yang melewati tol membayar sejumlah uang. Berarti ada beberapa yang tidak membayar. Nah, ini juga membantah premis yang ada, karena harus yang lewat tol harus membayar sejumlah uang. Sebagian kendaraan tidak membawa uang. Jadi beberapa kendaraan tidak melewati tol. Nah, ini yang D ya. Jadi otomatis jawaban yang benar ada di option D ya. Beberapa kendaraan tidak melewati tol karena ada pengendara yang tidak membawa uang. Jadi ada juga beberapa kendaraan yang tidak melewati tol, karena kalau lewat tol harus membayar sejumlah uang. Oke, paham ya? Mudah-mudahan paham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Semua tentara harus berbadan sehat. Sebagian tentara berbobot 70 kg. Kesimpulan yang tepat adalah A. Sebagian orang yang berbobot 70 kg
dan menjadi tentara berbadan sehat. Semua tentara harus memiliki bobot 70 kg dan berbadan sehat. C. Semua tentara yang memiliki bobot 70 kg harus berbadan sehat. D. Yang berbadan sehat adalah yang memiliki bobot 70 kg dan menjadi tentara. E. Semua orang berbadan sehat menjadi tentara. Jadi gampangnya, kalau ada kata sebagian, ada kata semua, maka kita mencari jawaban yang ada kata sebagian. Ini sudah ada di option A, ya. Atau kita bisa mengeliminasi dulu. Kata semua dicoret. Nah, ini dicoret, ya. Berarti ini salah. Yang tersisa hanya 2, ya. Sebagian orang yang berbobot 70 kg dan menjadi tentara berbadan sehat. Coba kita bandingkan antara jawaban A dengan jawaban D, ya, karena tinggal 2 yang tersisa. Yang berbadan sehat adalah yang memiliki bobot 70 kg dan menjadi tentara. Ini keluar dari konteks, ya. Katanya hanya yang 70 kg itu yang disebut berbadan sehat, berarti yang di bawah 70 kg itu tidak sehat. Ini salah, ya. Jadi yang bisa merangkul kedua premis ini adalah option A, yaitu sebagian orang yang berbobot 70 kg dan menjadi tentara berbadan sehat. Jadi ini adalah jawaban terbaik. Atau kalau mau simple, ketemu soal seperti ini langsung saja cari sebagian-sebagian. Kecuali ada 2 kata sebagian, bisa eliminasi dulu, ya. Tapi kalau kita sudah keburu waktu, kalau lihat soal seperti ini dan lihat ada kata seperti ini, kita langsung pilih option A. Tapi kalau masih punya waktu, sebaiknya dibandingkan dulu dengan jawaban yang lain, ya. Begitu kira-kira. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Semua anak SD seragamnya putih merah. Sebagian besar anak SD melanjutkan ke SMP. Kesimpulan yang tepat adalah A. Semua anak SD melanjutkan ke SMP. B. Semua anak SMP seragamnya putih merah. C. Semua anak yang melanjutkan ke SMP seragamnya putih merah. D. Sebagian besar anak yang melanjutkan ke SMP seragamnya putih merah. E. Pendaftar SMP meningkat pesat. Jadi langsung saja dicari semua sebagian. Berarti kita menginginkan jawaban yang ada kata sebagian. Jadi kita langsung memilih option D. Itu kalau kita berburu dengan waktu. Tapi untuk memastikan di sini saya akan bahas, ya. Semua ini jelas salah, kita coret. Hanya sebagian, ya, yang melanjutkan ke SMP. Semua SMP seragamnya putih. Semua anak SMP seragamnya putih merah. Tidak, ya, yang ada itu SD. Salah. Semua anak yang melanjutkan ke SMP seragamnya putih merah. Buktinya bahwa sebagian, ya, tidak semua yang melanjutkan ke SMP. Oke. Jadi ini juga salah. Kemudian pendaftar SMP meningkat pesat, ya, kita tidak tahu apakah pendaftar SMP meningkat pesat atau tidak, ya. Ini tidak ada dalam premis. Jadi tonton lagi video sebelumnya, video pertama dan kedua, bahwa kita tidak boleh keluar atau melampaui premis yang ada, ya. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Beberapa orang suka tempe goreng. Semua tempe dibuat dari kedelai. Kesimpulan yang tepat adalah A. Beberapa orang suka mengolah kedelai. B. Beberapa orang suka tempe yang dibuat dari kedelai. C. Semua orang suka tempe yang dibuat dari kedelai. D. Semua tempe yang dibuat dari kedelai disukai semua orang. E. Suka tempe berarti suka Indonesia. Gitu dong.
cintai produk-produk Indonesia. Jadi ada lagi kata beberapa, ada kata semua. Jadi kita butuh kata yang beberapa atau sebagian atau ada ya. Jadi kita cari beberapa, ini ada, beberapa ada. Oke. Yang semua kita coret semua. Ini silang. Sudah salah ya. Nah, ini juga salah yang E ini. Tidak ada dalam premis. Ya, ini mengada-ngada ya. Suka tempe berarti suka Indonesia. Ini mengada-ngada. Ini keluar dari premis. Tidak boleh keluar dari premis yang ada atau membantah premis yang ada. Ini dia. Beberapa orang suka mengolah kedelai. Terus tempenya mana? Nah, ini beberapa orang suka tempe goreng. Nah, bukan mengolah kedelai ya. Ya, berarti ini sudah salah. Otomatis jawaban yang benar ada di option B ya. Beberapa orang suka tempe yang dibuat dari kedelai. Gampang kan? Iya, sangat gampang, sangat mudah. Saya yakin teman-teman kalau sering belajar di sini, sering latihan, insya Allah akan mudah nanti melewati tes bakat skolastik. Mengingat tes bakat skolastik itu mempunyai jumlah yang cukup banyak dibanding soal-soal yang lainnya. Baik, kita lanjut ke soal penalaran analitis. Ini dia. Di sebuah supermarket, harga daging lokal lebih mahal daripada harga telur dan harga beras. Walaupun begitu, harga beras tidak lebih mahal daripada harga telur, tetapi harga beras lebih mahal dari harga sayur mayur. Daging impor adalah yang paling mahal. Nah, ini soalnya dijawab dari untuk 3 soal ya. Ini untuk 3 soal. Yang pertama, kesimpulan yang sesuai dengan teks di atas adalah: A. Sayur mayur lebih mahal dari daging lokal. B. Telur lebih mahal dari daging impor. C. Daging lokal lebih mahal dari daging impor. D. Daging impor lebih mahal dari daging lokal. E. Beras lebih mahal dari daging impor. Baik, untuk soal seperti ini kita harus coret-coret biar lebih gampang ya. Ini adalah trik terbaik dalam menjawab soal seperti ini ya teman-teman. Oke, kita coba jawab dulu. Kita seperti biasa, kalau menemukan soal seperti ini kita sambil baca sambil coret juga ya, biar lebih menghemat waktu ya. Jadi tidak usah dibaca dulu, nanti baru dicoret. Sebaiknya sambil membaca sambil mencoret juga ya. Baik, kita masuk dulu. Ini wacananya untuk 4 nomor soal ya. Jadi kalau kita sudah bisa gambarkan, nanti keempat soal ini akan mudah kita jawab insya Allah ya. Jadi kita mulai membaca sambil mencoret-coret. Oke, yang pertama ini, maaf ini agak miring. Di sebuah supermarket, harga daging lokal lebih mahal daripada harga telur dan harga beras. Jadi kita singkat saja daging lokal nih. Daging lokal itu lebih mahal. Ingat, kalau ada tanda seperti ini berarti lebih ya. Lebih cepat dan sebagainya, lebih besar, lebih mahal, lebih cantik ya gitu. Terserah. Oke, lebih mahal dari harga beras, telur dan beras ya. Kita singkat saja telur dan beras. Oke, ini dan ya. Oke. Daging lokal lebih mahal daripada harga telur dan beras. Kemudian, walaupun begitu harga beras tidak mahal daripada harga telur. Katanya harga beras tidak mahal daripada harga telur. Berarti harga telur lebih mahal daripada harga beras. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Atau kalau mau pakai konsep yang satu juga bisa, tapi nanti bingung lagi. Atau bisa bilang beras lebih murah daripada telur. Ini sama saja ya. Ini sama saja ya.
Oke, arahnya tetap ke B. Yang ini tetap ke B. Sama saja ya. Oke. Beras lebih murah daripada telur gitu. Atau telur lebih mahal daripada beras, bisa juga ya. Jadi saya seragamkan saja ke sini. Kemudian selanjutnya harga telur, kemudian harga beras lebih mahal dari harga sayur mayur ya. Harga beras lebih mahal daripada harga sayur mayur, berarti B, beras lebih mahal daripada SM, sayur mayur ya. Ini kalau kita sudah terbiasa cepat nanti ya. Memang ini saya pelan-pelan ya, karena kita sama-sama belajar. Oke. Nanti kalau sudah terbiasa cepat nanti. Kemudian daging impor adalah yang paling mahal. Daging impor yang paling mahal, berarti kita bisa taruh di sini daging impor. DI yang paling mahal. Nah, nih daging impor yang paling mahal. Jadi melihat ini kita sudah bisa jawab soal yang ada di bawahnya. Coba saja ya. Kita coba jawab soal yang pertama. Kesimpulan yang sesuai dengan teks di atas adalah A. Sayur mayur lebih mahal dari daging lokal. Sayur mayur lebih mahal daripada daging lokal. Tidak ya, salah ya, karena sayur mayur yang paling murah ya. Beras saja lebih murah, lebih mahal daripada sayur mayur. Sedangkan beras ini lebih murah daripada daging, berarti sangat tidak masuk akal. Jadi sayur mayur yang paling murah, jadi dia salah ya, option A salah. Kemudian yang B, telur lebih mahal dari daging impor. Telur lebih mahal daripada daging impor, salah ya, sudah jelas bahwa daging impor yang paling mahal kan, gitu kan. Oke, selanjutnya yang C, daging lokal lebih mahal dari daging impor. Daging lokal katanya lebih mahal daripada daging impor, salah juga ya, karena daging impor lebih mahal daripada daging lokal ya, jadi C salah. D, daging impor lebih mahal dari daging lokal. Daging impor lebih mahal daripada daging lokal, bisa jadi ya, bisa jadi ini sudah benar ya. Tapi coba kita cek yang option E dulu. Beras lebih mahal daripada daging impor. Beras lebih mahal daripada daging impor, salah ya, otomatis salah karena daging impor lah yang paling mahal. Jadi option yang benar adalah option D ya, yaitu daging impor lebih mahal daripada daging lokal gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, masih menggunakan ini ya. Jadi ini untuk 4 soal. Kalau kita sudah dapat seperti ini, itu akan mudah nanti. Semua bisa terjawab insya Allah. Lanjut. Jika harga telur per kilo Rp18.000, maka harga yang mungkin sesuai adalah A. Harga beras Rp 19.500 per kilo. Coba kita lihat harga beras 19.000, berarti kalau begitu beras lebih mahal dong. Padahal faktanya adalah telur lebih mahal daripada beras. Harusnya beras di bawah 18.000. Berarti option A salah. Kemudian yang B, harga daging lokal Rp 17.500 per kilo. Katanya harga daging lokal itu 17.500 per kilo. Padahal faktanya bahwa telur lebih murah daripada daging, harusnya di atas 18.000 ya. Jadi option B juga salah ya. Kemudian yang C, harga sayur mayur Rp 18.000. Katanya harga sayur mayur 18.000. Kalau begitu sama dong dengan harga telur, padahal di sini faktanya adalah harga telur lebih mahal daripada harga sayur mayur. Berarti seharusnya harga sayur mayur lebih rendah, harus di bawah 18.000. Mudah-mudahan dipahami sampai di sini ya.
Kemudian yang D, harga daging lokal Rp 39.000 per kilo. Bisa jadi ya, karena harga daging lokal lebih mahal daripada telur ya. Harga daging lokal lebih mahal daripada telur. Jadi bisa jadi telurnya 18.000. Nih, 18.000. Dagingnya di atas 18.000 yaitu 39.000. Ya, nanti teman-teman bilang kok dagingnya murah amat ya. Ini hanya soal ya. Ya, daging sekarang mahal. Oke, kita lanjut ke option E. Kita cek dulu ya. Jadi option D bisa jadi ya. Harga beras Rp 18.500 per kilo. Harga beras katanya 18.500 per kilo. Nah, ini salah ya. Karena harga telur harusnya lebih tinggi daripada harga beras. Ini faktanya ya. Jadi kita tidak boleh keluar dari sini. Jadi ini adalah rambu-rambu yang aman untuk kita gunakan dalam menjawab soal. Jadi jawaban yang benar adalah option D ya. Ya, jadi jawaban yang benar adalah option D. Baik, kita ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya adalah harga yang paling murah adalah harga. Nah, bisa langsung dijawab. Harga yang paling murah itu langsung sayur mayur ya. Ya, coba kita lihat di optionnya: A daging lokal, B daging impor, C beras, D telur, E sayur mayur. Jadi langsung kita bisa jawab bahwa yang paling murah adalah sayur mayur, yaitu option E ya. Gampang ya. Ya, gampang kalau sudah kita temukan seperti ini. Oke, selanjutnya. Soal selanjutnya, harga yang paling mahal setelah daging impor adalah harga yang paling mahal setelah daging impor adalah harga A daging lokal, B daging impor, C beras, D telur, E sayur mayur. Ya, harga paling mahal setelah daging impor apa? Ya jelas ini gambarnya sudah ada. Yang setelah daging impor adalah daging lokal kan? Ini sudah jelas gambarnya ya. Jadi option yang benar adalah option A ya. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban A. Saya kira bisa dipahami ya. Gampang ya. Ya, insya Allah perbanyak latihan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.